Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai bahaya stroke. Nah, semakin kesini nih pemirsa, kita semakin tahu ya bahwa penyakit stroke ini tidak hanya menyerang kepada orang tua saja, tapi juga semakin kesini itu terjadi pada usia produktif. Nah, perlu untuk kita ketahui seperti apa nih gejalanya dan bagaimana cara pengobatannya. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana sih cara pencegahannya. Ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir bersama dengan kita. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ini ada Dr. Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini hitam-hitam, cerah sekali tapi wajahnya terpancar. Semangat hari ini ya kita Semangat terus mengedukasi pemirsa di rumah. Baik, nah Dokter Wenti dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita Dokter Lisda. Cantik sekali. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semangat. Luar biasa semangat ya. Nah hari ini dokter kita membahas mengenai bahaya stroke. Ini Julia literasi tadi pagi bahwa semakin banyak ya kasus stroke ini bukan hanya terjadi pada orang tua saja, tapi usia produktif di bawah 50 tahun. Dan dengan berbagai penyebabnya ya, mungkin bisa digambarkan sedikit dokter, apa itu stroke? Jadi stroke itu adalah ketika suplai darah ke otak itu tidak tercapai. Artinya ada beberapa bagian yang nggak kena di sana. Ibaratnya salurannya itu aliran darahnya tidak masuk ke sana. Akhirnya apa? Terjadinya kematian di jaringan otak yang menyebabkan terjadinya stroke. Dan ini sengaja kita angkat hari ini karena baru habis Idul Adha ya dok ya. Lagi musim daging. Ya. Jadi biasanya lagi musim daging, banyak konsumsi daging itu bermunculan penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Baik hipertensi, mungkin kolesterolnya yang tinggi, dan itu menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Jadi siapa yang udah lumayan banyak makan daging terus terasa pusing-pusing, harus hati-hati ya dok ya, karena ini penyakit stroke ini bisa terjadi secara tiba-tiba, dampaknya bisa seumur hidup dan bisa fatal juga ya dok ya. Iya. Baik, nah menarik sekali pemirsa, kita langsung simak aja. Pertama mungkin akan disampaikan oleh Dokter Lisda. Silakan. Oke, boleh dibantu slide-nya ya. Jadi hari ini sebenarnya topik kita itu adalah tentang bahaya stroke seperti yang sudah disinggung oleh Dr. Wenti tadi. Kita mungkin berkaitan dengan momen Idul Adha ya. Jadi kan kita tahu ya kalau momen Idul Adha ini kan kita makannya enak-enak semua ya. Jadi kadang kebanyakan sih kita tuh pasti hilaf gitu ya. Nggak mungkin lagi kita ngerem gitu ya karena memang terhidang ya. Nah jadi ini mungkin ada kaitannya dengan faktor resiko. Jadi memang bukan menjadi penyumbang yang bisa memperburuk keadaan, atau dari yang awalnya dia mungkin terkontrol nih tekanan darahnya, tapi karena terlalu bablas makanan enak gitu ya, akhirnya tekanan darahnya melonjak tinggi tiba-tiba, lalu kemudian muncul gejala stroke. Karena masyarakat kan taunya biasanya kalau stroke ini adalah mirip-mirip kayak jantung ya dok ya, jadi serangannya itu tiba-tiba, nggak pernah kasih warning dulu nih Jul. Jadi nggak pernah pakai aba-aba, misalnya besok aku mau ada serangan nih, enak ya kalau ada aba-abanya. Ini kalau stroke itu dia hampir sama kayak serangan jantung. Jadi tiba-tiba aja nih, kalau masyarakat kan taunya tiba-tiba tangannya nggak bisa diangkat. Kita kan sering dengar ya tetangga atau mungkin ada keluarga, sanak, family, itu tiba-tiba tangannya tuh susah diangkat, atau tiba-tiba kok ngomongnya jadi pelo, kok nggak jelas lagi a, i, u, e, o-nya gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba pasiennya malah pingsan. Pas pingsan ternyata nanti kejang, ternyata ada penyumbatan dan lain sebagainya gitu. Nah jadi hari ini kita akan bahas tentang apa sih stroke itu seperti apa, gejalanya seperti apa, dan pencegahannya juga seperti apa. Mungkin boleh dibantu untuk next slide. Mungkin sambil kita tunggu slide-nya ya. Jadi stroke itu kalau misalnya, nah ini dia ya per definisinya, terganggunya pasokan darah ke suatu bagian otak ya, yang dapat merusak ataupun mematikan. Jadi kita kan tahu ya bahwa seluruh tubuh kita ini kan sebenarnya memerlukan yang namanya suplai darah nih ceritanya.
Tapi pada kondisi stroke itu dia merupakan suatu kondisi di mana suplai darah itu yang terutama di otak itu terhenti. Jadi dia bisa disebabkan oleh karena dua hal sebenarnya. Bisa karena ada sesuatu yang menyumbat. Jadi ibaratnya kalau kita ngebayangi suatu arus lalu lintas, kenapa sih bisa terstop gitu ya, nggak nyampe ke tujuan? Iya, kemungkinan kan bisa aja ada yang menutup jalannya. Itu yang namanya penyumbatan. Atau bisa aja terjadi suatu kebocoran. Artinya pembuluh darah yang ada di otak itu pecah. Sehingga akhirnya kan keluar nih banyak perdarahan. Nah itu juga akhirnya menghambat atau menyumbat ke bagian otak tertentu. Makanya nanti keluhannya itu tergantung lokasi di bagian otak mana dia yang terkena, seperti itu. Makanya biasanya nanti ada hal-hal yang mana gejalanya itu tampak lebih berat, karena itu tergantung lokasinya gitu ya. Intinya buat pemirsa yang menonton sih supaya tahu itu adalah terganggunya pasokan ataupun suplai darah ke otak, bisa berupa vokal atau bagian tertentu saja atau bahkan global. Kalau global biasanya lebih berat ya. Jadi seluruhnya gitu kalau global. Artinya memang semua bagian otak itu dia mengalami kekurangan suplai darah gitu. Karena kita tahu ya, mungkin dari kecil juga dari waktu kita sekolah juga kita tahu bahwa darah itu kan dia akan mengandung oksigen ya. Jadi akan memberikan asupan nutrisi, oksigen seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, biasanya tapi kayaknya istilah brain attack ya, atau serangan otak itu jarang diketahui oleh masyarakat. Itu biasanya sih di dunia medis. Masyarakat justru lebih familiarnya itu dengan istilah stroke ya. Tapi nama lainnya adalah brain attack ya, atau serangan otak. Makanya tadi hampir mirip kayak serangan jantung, dia tiba-tiba gitu ya. Jadi suplainya tiba-tiba turun, kita tahu bahwa darah itu dia membawa oksigen, zat nutrisi dan juga lain sebagainya. Akhirnya terstop nih. Akhirnya di lokasi di mana yang dia tuju, di tempat yang dia terstop, kalau kita tadi membayangkan menganalogikannya itu seperti sebuah arus lalu lintas ya, maka di tempat tujuan itu dia nggak akan nyampe asupannya. Nah, tergantung di tempat tujuan itu fungsi otaknya itu ada di fungsi apa, misalnya fungsi bicara kah, motorika, sensorika dan lain sebagainya. Ya, jadi gejalanya perlu ditekankan dia adalah kembali tergantung pada lokasi pembuluh darah yang terstop. Ya, karena apa? Kalau dalam hitungan waktu saja, kita dalam hitungan menit ya dok ya, itu dia tidak mencukupi suplainya, maka bisa menyebabkan kematian jaringan otak. Jadi jaringan otak yang harusnya mendapatkan suplai tadi, tapi dalam hitungan beberapa menit tidak, itu dia bisa mengalami kematian atau nekrosis. Nah, kalau dia sudah mati, maka kita tidak bisa menghidupkannya lagi, gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Semakin luas kematiannya, maka otomatis gejala di pasien yang muncul pasti akan semakin berat. Semakin sedikit, makanya butuh penanganan cepat itu kaitannya. Karena semakin sedikit, maka biasanya outcome-nya akan lebih baik, gitu ya. Kemudian gejalanya nanti tergantung fungsi otak tadi ya, di lokasi mana, misalnya dia berfungsi untuk fungsi bicara, fungsi motorik, sensorik dan lain sebagainya, dia tergantung. Jadi gejala yang munculnya pun nanti yang mana lebih berat tergantung yang mana lokasi yang terdampak gitu. Oh, jadi untuk izin mengklasifikasikannya itu dari lokasi diganggunya di bagian mana gitu. Iya. Misalnya, kalau di bagian tertentu bisa dikatakan dia stroke ringan begitu dok. Iya, kalau di lokasinya parah dia stroke berat, seperti apa dok? Bukan, jadi kalau sebenarnya tuh klasifikasi ringan sama berat itu nggak ada ya. Kita tuh sebenarnya klasifikasinya di spill dikit ya di awal ya buat pemirsa. Itu adanya stroke non hemoragik sama stroke hemoragik. Artinya stroke non hemoragik itu yang karena penyumbatan aja, tapi bukan pecahnya suatu pembuluh darah di otak. Tapi kalau stroke hemoragik berarti dia ada suatu penyumbatan, tersumbat juga sih, tapi karena ada yang pecah pembuluh darahnya. Nah, berat ringannya itu tergantung luas yang mati. Lokasi otaknya semakin luas yang mati, maka otomatis fungsi itu kan berhenti ya. Karena kalau sudah mati, prinsipnya kalau sel saraf itu kita tidak bisa menghidupkannya lagi. Gitu. Semakin sedikit yang mati, kita jaga nih. Biasanya kalau kita udah penanganan awal, kita jaga supaya dia nggak meluas, Jo. Jadi semakin kecil yang kena, yang kematian tadi, maka biasanya outcome-nya akan lebih baik. Gitu. Oke, kita next ya. Nah, gimana sih penyebarannya? Ya rasanya sih masyarakat udah tahu ya. Kayaknya hampir tetangga kanan kiri itu ada aja yang stroke. Ya bener kan? Jadi kita lihat ya, tiap 2 detik ya satu orang itu akan menderita stroke. Jadi bisa teman-teman bayangkan, pemirsa bayangkan ya, 16% populasi dunia itu mengalami stroke dalam hidupnya. Dan ada 4 detik dari satu orang itu yang bisa meninggal. Gitu. Biasanya sih ini kaitannya bisa dengan terlambatnya penanganan, akhirnya semakin luas, otaknya yang tidak berfungsi dan lain sebagainya ya. Dan satu lagi sebenarnya
Stroke ini permasalahannya adalah dia akan mengakibatkan hendaya yang kronis ya. Artinya pasiennya jadinya keterbatasan, disabilitasnya itu lama, Jul. Ini yang disebut tadi seumur hidup ya? Iya, betul Baik, sekali. baik, Dok. Ini semakin menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.